Musannif wa tujizul badanatu an sab'atin. Selanjutnya adalah wa tujizul badanatu, dan cukup al badanah yaitu satu ekor unta an sab'atin untuk 7 orang, maksimal 7 orang. Wal baqaratu an sab'atin, sapi maksimal 7 orang. Wasyatu an wahidin, sedangkan kambing 1 orang. Yushtaratu fi ma yudhha bihi umurun. Nah, untuk berkurban atau udhiyah itu ada beberapa syarat. Yang pertama duha adzabah, yang disembelih. Maksudnya disembelih itu. Wasani azabih, penyembelih. Yang ketiga asalis al-waqt, ada waktunya. Ini kayak di definisi minggu semalam, waktunya tertentu. Kenapa jadi menyembelih sapi di waktu tersebut dinamakan udhiyah atau kurban? Ya karena memang waktunya. Bila menyembelih sapi hari ini itu kada masuk ibadah kurban. Ar-rabi ayyakuna minal ibili wal baqari wal ghanam bi anwa'iha lil ayati wal akhbar. Nah, yang disembelih adalah ibil, unta, wal baqar, sapi dan kambing. Bi anwa'iha, dengan sejenisnya. Ini karena ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah itu, min bahimatil an'am, bahimah, binatang ternak tuh maksudnya. Wa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua, satu ayat Al-Qur'an ini, yang kedua gawian Nabi, prakteknya Nabi pakai ya binatang-binatang ini gitu. Lalu musannif ini menjelaskan pendapat Imam Nawawi dalam kitab beliau Rawdatul Talibin, kalau tidak salah, berkenaan dengan hadis yang semalam itu, yang hadisnya bunyinya idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah itu, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan kalian ingin ikut berkurban, falyumsik an sya'rihi wa dhfarihi, hendaklah menahan, menjaga, jangan ditatak sya'rihi, rambutnya, wa dhfarihi, kuku. Nah, jadi Imam Nawawi dalam Raudhah, man arada tadhiyah fadakhala alaihi asyra Dzulhijjah, siapa yang hendak berkurban dan memasuki bulan Dzulhijjah, Qurya yahlika sya'rahu, makruh menggundul kepalanya, au yuklim dhufrahu, atau menata kuku, hatta yudhhiya, sampainya tuntung berkurban. Jadi bilanya berkurban kayaknya sebelum tanggal 1 menata kuku, gunting, bilanya masuk tanggal 1 dah disunahkan jangan. Kenapa gerang? Wal hikmatu fihi, hikmahnya ayyabqa kamilul ajza, supaya pas menyembelih itu anggota tubuh ini lengkap, itatiqa minan nar, supaya terbebas dari neraka. Jadi kayak simbolisnya tuh, nah waktu disembelih kurban awak nih lagi lengkap, nah itu supaya terbebas dari neraka, kayak itu kisahnya. Wa'lam annahu la farqa fil ijza' bainal unta wal dzakar idza wujida sinnul mu'tabar. Ketahuilah bahwasanya tidak ada perbedaan antara betina maupun jantan apabila umurnya sesuai. Sebujurannya untuk berkurban ini tidak ada perbedaan, maksudnya boleh aja
baik betina maupun jantan, asal umurnya tadi sesuai. Nam adzakaru afdalu ala rajih. Namun yang jantan lebih afdal menurut pendapat yang lebih kuat. Li'annahu atyabu lahman, karena dagingnya kenyaman. Tapi ada juga yang berpendapat al-unsa habu minaz zakar, betina lebih baik daripada jantan. Tapi yang jelas yang rajih tadi jantan lebih afdol daripada betina, kayak itu. Sedangkan waktu jizul badanatu an sab'atin wa kadzal baqarah, adapun unta dan sapi itu bisa mencukupi 7 orang. Ini berdasarkan hadis Nabi dari riwayat Jabir, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Kami menyembelih kurban pas di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini ngaran tempat. Al badanatan sab'atin wal baqarata an sab'atin. Satu unta betujuh, satu sapi betujuh. Waktu jizu syatu an wahidin, sedangkan kambing cukup satu saja. Nah, lalu wa arba'atun la tujizu fid dohaya. Lalu ada binatang-binatang yang kadakawa gasan kurban. Ini binatang apa? Binatang yang cacat. Yang cacat. Insyaallah muni orang berjualan kurban ada dijual bang itu. Lawan cacatnya ini kelihatan mata gitu. Telinga tetatak kadawa, telinganya buntut kadeda ya juga ada kawa. Nah, apakah binatang yang kan tadi betina maupun jantan sama aja? Lalu bilanya betianan bang jarang-jarang bang inilah. Cuma bilanya ada kayak itu betianan bolehlah. Ujar ada pendapat madahkan al masyhuru annaha tujzi'u. Nah pendapat yang masyhur ini kawaja kayak itu. Paling siapa nang hendak. Qala wa waqtu dzabhi, waktunya belang. Wa waqtu dzabhi min waqti salatil Aid. Ila ghurubi syamsi min akhir ayami tasyrik. Yadkhulu waqtu tadhiyati idza tala'ati syamsu yauman nahar. Wa madha qadri rak'atain wa khutbatain khafifat 'alal madhhab. Jadi masuknya waktu menyembelih itu adalah apabila terbit matahari. Ini kan kita terbit matahari itu kurang lebih besok-besok nah, kurang lebih jam 6:15. Idza tala'ati syamsu yauman nahar, terbit matahari, lalu sembahyang Id 2 rakaat, khutbahnya 2 kali, yang ringan. Nah itu. Ini bilanya dihitung-hitung berarti jam 7 lewat awal udah menyembelih. Standar ini. Cuma tadi ya imam sembahyang. Man zabaha qabla salati fa innahu yazbah li nafsi. Siapa yang menyembelih sebelum sembahyangan yazbahu li nafsinya, menyembelih untuk dirinya sendiri. Tapi wa man zabaha ba'da salati wal khutbatain, siapa yang menyembelih sesudah salat dan 2 khutbah, faqad atamma nusukahu, maka sungguh menyempurnakan ibadahnya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan mendapatkan pahala sunnah kaum muslimin. Wa yakhruju waqtu tadhiyati bin qidai ayami tasyrik, dan berakhirnya waktu tadhiyah, waktu kurban ini apabila berakhir hari tasyrik. Nah misalnya hari raya tanggal 2 Minggu itu hari Rabu,
Berarti hari tasyrik ditambah 3 tuh. Rabu tanggal 10. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ayyamu mina kulluha manhar. Hari Mina semuanya hari menyembelih. Hari Mina tuh ya. Jadi imbah tanggal 10 itu ya melontar jumroh di Mina. Jumratul Aqabah itu di Mina. Makanya disebut hari tasyrik itu hari Mina. Berarti wilayahnya hari raya-rayanya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, Sabtu itu berarti terakhir injury time-nya adalah sesudah sembahyang asar hari Sabtu. Itu terakhir. Jadi misalnya ada orang ada hanyar duit hanyar ada pas hari Sabtu, menukar hari Sabtu, menyumbalih imbah asar, masih dapat pahala kurban secara fikih. Itu terakhir benar. Far'un tukrahu tadhiyatu lailan khasyata ayyuhjal mazbah aw yusiba nafsah aw yata'akhir bi tafriqil laham tariyan wallahu alam. Ini biasanya musannif kitab itu menjelaskan ini, memastikan hukumnya. Makruh menyumbalih pas malam. Ada masjid yang malam tuh sampai tengah malam itu. Sampai tengah malam. Makruh menyumbalih pas malam. Kenapa gerang? Ini standar bahari bang lah. Satu, kalau bina salah sumbalih. Yang kedua, takana tangan atau takana batis kawan. Yang ketiga, au yata'akhir bi tafriqil laham tariyan. Nah, membagi dagingnya kelambatan. Jadi memang sunahnya dagingnya itu dibagiakan imbah disembelih dibagi maksudnya. Amun malam tuh kayak tak isok. Kayak itu bang. Hukumnya makruh aja. Boleh lah. Ya makruh ini kan kau aja. Lain haram. Qala wa yustahabbu inda dzabhi, dan disunahkan ketika menyembelih khamsatu asya. Nah, waktu menyembelih ini disunahkan ada 5 macam sunnah. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah. Jadi baca bismillah itu sunnah. Wassalatu ala nabi, salawat. Wastiqbalul qiblah bidzabihah, menghadap kiblat. Wat takbir, membaca takbir. Wa du'a'u bil qabul, doa untuk dikabulkan. Tustahabu tasmiyatu liqaulihi ta'ala, disunahkan baca bismillah karena firman Allah Ta'ala di surah Al-An'am, faqulu mimma dzikra smullahi alaihi. Wa fi sahihain annahu alaihi salatu wassalam hina zaba udhiyatahu qala, Nabi waktu menyembelih membaca bismillah. Falau lam yusammi, misalnya kada berbismillah bang, untungnya began aja, kada berdiam, kada bacaan, untungnya berhinip aja, langsung aja. Falau lam yusammi halat, kada berbismillah bang, halal aja. Kenapa gerang? Li anna Allah Ta'ala abaha zabaiha ahlil kitab wahum la yusammuna ghaliban. Karena Allah Ta'ala menghalalkan sembelihan ahlul kitab dan mereka kadang membaca bismillah. Ini yang agak berbeda lah hukum menyembelih ini. Menyembelih biasa ataupun menyembelih kurban, yaitu membaca bismillah hukumnya sunnah. Yang penting kerongkongan tenggorokannya tadi pagat, walaupun kada bismillah, walaupun kada orang Islam, selama orangnya ahlul kitab Yahudi atau Nasrani, maka sembelihannya halal. Wa fi sahihain, ini ada kisahnya dulu. Anna unasan qalu ya Rasulullah, ada sekelompok orang datang pada Rasulullah,
Inna qauman minal Arab ya'tuna nabil laham. Nah, lalu jar ini ada orang berkisar. Inna qauman minal Arab, ada babuhan orang Arab. Jadi ada Arabi, ada Arabi. Arabi ini adalah orang-orang yang tinggal di pedesaan atau tinggal nomaden yang pindah satu tempat ke tempat yang lain. Ada orang Arab itu, ya Arab Baduy. Bila ada sumber air, berdiamnya di sini. Habis pindah ke sini. Nah, itu Arab Baduy, Arab. Kalaunya kayak Nabi Muhammad, para sahabat berdiam di Mekah nih, Arabi. Arab, orang Arab. Orang yang memiliki peradaban, ada kotanya. Nah, di kisah ini ada beberapa Arab Baduy datang. Ada beberapa Arab Baduy datang kepada kami, ya'tuna nabil laham, membawakan daging. Ma nadri adzaka rusmallahi alaihi amla. Kami kada tahu buhannya itu waktu menyembelih membaca bismillah kah atau kada. Nah, itu. Faqala, ujar Nabi, sammullaha ta'ala wa kulu. Bacalah bismillah dan makanlah. Fadalla ala annaha ghairu wajibatin wa ghairu dzalik minal adillah. Nah, berdasarkan jawaban Nabi ini, maka membaca bismillah waktu menyembelih kada wajib, berwajib. Walaupun ini ilmu yang kada perlu dipraktekkan, biar jangan sebut bismillah jar. Abun kena orang itu sini menyembelih kan berbismillahannya. Nah, walaupun itu sunnah. Jadi jangan menyembelih, untung berdiam aja. Ambil parang. Bingung orang, Allah Akbarnya kadeda, bismillah kadeda. Walaupun hukumnya sunnah tuh. Wa amma salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad nassa Syafi'i ala istihbabiha qiyasan ala sairil mawadhi'. Nah, selawat ini kayak sepaket lawan bismillah. Modelnya kayak itu. Jadi sunnah. Wa amma taujihu dzabihah ilal qiblati. Adapun menghadapakan sembelihan menuju kiblat. Kenapa gerang? Kenapa disunahkan menghadapakan sembelihan itu ke kiblat? Fali annaha khairal jihad. Karena menghadap kiblat itu adalah arah paling baik. Dan Nabi alaihi salatu wassalam wajjaha dzabihatahu ilal qiblah. Nabi mengarahkan sembelihan siden ke arah kiblat. Wa amma takbir fa fi riwayati Anas radhiyallahu anhu annahu alaihi salatu wassalam dhaha bi qabshain amlahin aqranain dzabahuma bi yadihi al-karimah samma wa kabbara. Jadi Nabi waktu menyembelih itu sama membaca bismillah wa kabbara, bertakbir. Nah, ini jadi Nabi membaca bismillah dan bertakbir. Ini dalilnya. Tambah tadi berarti selawat. Lalu apalagi sunnah menyembelih? Wa amad doa bil qabuli fa mustahab. Doa supaya diterima ibadah. Ini sunnah. Walaupun lah minta diterima ibadah ini sebujurannya beratan amal ibadah. Nang rancak kita membaca nyata bersama-sama itu doa pas witir, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa rukana. Sebujurannya setiap ibadah itu yang kita usahakan kada tertinggal itu adalah berdoa supaya diterima ibadah. Sembahyang, terus sembahyang minta diterima. Tuntung bakurban minta diterima. Kalau bakurban ini ada dalil khusus bang, ya ini. Tuntung puasaan doa mudah diterima. Nah, kalau kurban ini khusus lah. Walabduhu Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini dari engkau, untuk engkau, fataqabbal minni, terimalah dari ulun. Wa ma'na dzalik, maknanya adalah hadhihi nikmatun wa atiyah minka. Kawa kurban ini nah karunia Allah taala, ini barian pian ya Allah. Lalu dengan kurban tadi taqarrabtu biha ilaik,
dengan berkorban ini ulun mendekat kepada engkau, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya wahtajja lidzalika bi annahu alaihi salatu wasallam qala inda tadhiyah bizainik al-qabshain. Bizainika al-qabshain. Ini doa Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma taqabbal. Jadi Nabi pas menyembelih itu nah, lalu berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Jadi doanya itu, ya Allah terima, jadi Nabi lah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi doanya lain gesen sorangan. Doanya seberatan. Nih sini Nabi keluarga. Wala yaqulul mudahhi syai'an minal udhiyatil manzurah wa yaqulu minal mutatawwi'i biha wala yabi'u minha. Nah. Dan tidak boleh bagi yang kurbannya benazar memakan daging kurbannya. Jadi bilanya benazar, ya kan kurban tuh hukumnya sunnah, kayak itu berubah jadi wajib bila dinazarakan. Bilanya kurbannya ini tipenya benazar, maka kada boleh memakan kurban sidin. Amun kurban orang bang boleh aja. Wa yaqulu minal mutatawwi'i biha. Tapi kalau udhiyahnya ini udhiyah yang biasa aja, kurban biasa aja, itu hukumnya sunnah. Nah itu disuruh memakan. Kebalikannya. Jadi bilanya kurban benazar, ini benazar berkurban, sama sekali kada boleh memakan kurban yang dinazarkan. Tapi bilanya kurban biasa aja, disuruh memakan walaupun sedikit. Wa ammal mutatawwi'u biha fayustahabbu lahu ayyakula minha. Adapun bilanya kurbannya sunnah, berkurban biasa, itu disunahkan memakan sebagian dari kurbannya, disuruh lagi. Faqulu minha, nah disuruh. Makanlah dari sebagian daripada daging kurban tadi. Wal afdalu, nah ini yang afdal lah, at-tasadduqu bil jami'i illa al-luqmah au luqmatan. Yang afdal itu disedekahkan seberataan kecuali sesuap atau dua suap, sehimpil atau dua himpil. Yaquluha fa innaha masnunah. Dimakan, jadi memakan yang sehimpil atau dua himpil tadi itu hukumnya sunnah. Jari Imam Ghazali, ini kayaknya jarang mau orang gawe nih. At-tasadduqu bil kulli ahsan ala kulli qaulin. Nah, disumbangkan seberataan itu paling baik menurut semua pendapat. Falau lam yurid at-tasadduqa bil qul, bilanya kada hendak disedekahkan, dibariakan seberataan, faman ladzi yaf'al, kayak apa bang? Nah, qila yaqulu binis wa yatasaddaq binis. Separuh dimakan, separuh beriakan. Ini berdasarkan dalil faqulu minha wa timul baisal faqir. Bagi dua. Tapi ada juga memadahkan bagi tiga. Dalilnya bang, bagi tiga inilah, dimakan sepertiga, dihadiahkan sepertiga, bersedekah sepertiga. Wa'at aimul qani'a wal mu'tar. Itu tiga. Nah, tetapi kalau menurut di sini yang pendapat yang terkuat itu adalah bagi tiga, nah itu bang. Tapi walaupun kayak itu, intinya itu membaginya ini kadeda batasan yang pasti. Yang nyata luput itu nalah, yang nyata luput menyumbale dua himpil bari wadah orang, sisanya ambil. Nah itu nyata dah. Lalu ulang, wa'lam anna maudhi'al udhiyati al-intifa. Jadi daging kurban itu apa ya, motivasinya itu adalah al-intifa,
orang lain memanfaatkan. Jadi diberiakan supaya orang bermanfaat ke orang. Fala yajuzu bai'uha bal wala bai'u jildiha. Nah, sidin kurban banyak daging labihan, daging kurban sidin. Misalnya menyumbalih sidin sekong sapi. Kebetulan dagingnya banyak labihan 20 kilo. Habis membagi dah ke keluarga orang Barat. Ada di Surya Mas mau membagi nih. Sekalinya memang sisa 20 kilo ini dijual sidin ke tukang daging. Itu ada boleh haram. Kenapa? Karena bilanya sudah diakatkan di gasan kurban seberatan. Wala bai'u jildiha. Nah, kulitnya juga sidin kurban. Sapi seekong. Daging habis dibagi. Ada kulitnya. Daripada kada terpakai kulitnya si dijual, maka sidin kurban tadi. Dagingnya kulitnya dijual, kada boleh jual. Mbah pang kulitnya bariakan juga. Pokoknya jangan sampai jadi duit. Bilanya dibariakan wadah orang, si penerima tadi menerima daging, menerima kulit, terserahnya lagi dah. Kayak zakat fitrah juga. Zakat fitrah itu kan si A berfitrah, dijulungnya wadah si B. Awal-awal puasa si A ini sudah berfitrah berdulu, dijulung ke si B. B ini asalnya kada berduit, kada apa-apa, baris kada mempas. Nah, saya dapat fitrah orang. Lalu fitrah orang ini difitrahkannya pulang ke lain. Bolehlah kayak itu? Boleh, karena sudah jadi ampun si B. Wala yajuzu ja'lahu ujratan. Wala yajuzu ja'luhu ujratan lil jazar wa in kana tatawuan bal yatasaddaqa bihal mudahi aw yattakhidh minhu ma yantafi bihi min khuffin aw na'lin aw dalwin aw ghairihi wala yu'ajjirhu. Jadi kan berkurban ini ada jasa yang dipakai. Satu, jasa menguliti. Bah itu pulang jasa menyumbalih, jasa membersihi. Itu kan jasa terpakai. Daging kurban tadi nah, itu gasan upahan orang. Kada boleh. Kenapa? Karena daging kurban ini murni diberiakan. Berarti harus karena memakai jasa orang, ganti jasa itu dasar ada duit upah jasanya belain. Jangan daging kurban. Dagingnya banyak jar gitu dijulungi. Jangan gasan jasa lain. Tanduk pang sama lah, sama walqorn kaljib. Tanduk sama, pokoknya seawakan daging kurban jangan sampai jadi upah. Far'un mahallut tadhiyati baladul mudahi. Tempat menyumbalih itu tergantung di mana orangnya tinggal. Nah, kayak itu. Hukum asalnya kayak itu. Mirip-mirip kayak zakat juga. Jadi orang tuh berzakat tergantung domisilinya. Tapi yang sahih itu adalah sebenarnya bebas aja. Jadi orang mana, kurbannya kemana, boleh aja bang seujurannya. Tapi ketika domisilinya di situ, berkurban di situ, dapat bonus pahala. Kenapa? Orang terdekat dapat juga. Aneh benar, sidin berkurban 2 ikung, orang higa rumah ada dapat seplastik sedikit pun. Nah, itu. Nah itu untuk kurban mudah-mudahan bermanfaat. Minta halal minta ridho. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil